Nah, di video kali ini aku bakalan update progres penetapan NIP CPNS 2024 dan progres penetapan nomor induk P3K tahap ke-1 untuk instansi pusat Kementerian Perhubungan. Nah, buat teman-teman pelamar dari instansi Kementerian Perhubungan, kalian harus mengetahui sudah sampai di mana progres penetapan NIP CPNS dan P3K. Nah, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merilis kembali progres penetapan NIP CPNS 2024 dan progres penetapan nomor induk P3K tahap ke-1 untuk instansi pusat yang masih terus berjalan prosesnya hingga hari ini. Nah, berdasarkan data yang dibagikan melalui laman resmi BKN untuk instansi pusat, kita dapat membaca dan melihatnya pada Instagram seperti ini. Dan kita juga dapat membaca dan melihatnya pada halaman seperti ini ya, update usul NIP CASN 2024. Nah, di sini ada formasi CPNS, formasi P3K teknis, dan formasi P3K tenaga kesehatan. Nah, untuk instansi Kementerian Perhubungan, baik dari formasi CPNS dan P3K, di sini saya sudah merekapnya kembali seperti ini ya. Nah, ini adalah formasi CPNS dan ini formasi P3K. Untuk jenis formasi teknis dan P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini aku bakalan jelaskan untuk CPNS terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada data pertanggal 5 Mei 2025 dan ini adalah data pertanggal 12 Mei 2025 sesuai dengan data update usul NIP CASN 2024 data pertanggal 12 Mei 2025. Nah, di sini untuk jenis formasi adalah CPNS ya. Nah, di sini jumlah formasi sebanyak 1391 dan jumlah pelamar yang lulus sebanyak 951 pelamar. Nah, di sini proses entry instansi tidak ada, kemudian TMS tidak ada, kemudian BTS pun tidak ada ya. Nah, di sini pertek yang sudah selesai atau pertimbangan teknis itu sebanyak 943 pertek yang sudah selesai ya. Nah, di sini jika kita melakukan persentase ini sebanyak 99,16% yang sudah selesai perteknya. Nah, di sini pada tanggal 12 Mei 2025 ada penambahan kolom SK ya. Nah, di sini untuk instansi Kementerian Perhubungan untuk CPNS-nya belum ada update SK sama sekali. Nah, jadi pertek sisa yang belum selesai sebanyak 8 pertek ya. Nah, kemudian SK yang belum terbit di sini sebanyak 951 SK yang belum terbit ya, sesuai dengan jumlah pelamar yang lulus. Nah, jadi jika kita persentasekan di sini untuk jumlah pertek yang belum selesai sebanyak 0,84%. Nah, jadi di sini perteknya sudah selesai sebanyak 943 dan sisanya tinggal 8 pelamar lagi. Dan kemudian SK belum terbit sama sekali untuk CPNS ya. Nah, untuk P3K Kementerian Perhubungan di sini data tanggal 5 Mei dan data terbaru tanggal 12 Mei 2025 untuk formasi P3K Kementerian Perhubungan. Nah, di sini untuk P3K teknis untuk jumlah pelamar yang lulus sebanyak 15.048 pelamar ya. Nah, kemudian ada proses entry instansi sampai pertanggal 12 Mei 2025 itu ada 4 pelamar ya. Nah, kemudian di sini ternyata masih ada teman-teman kita yang BTS ya sebanyak 29 orang. Nah, kemudian pertek yang sudah selesai di sini sebanyak 14.928 pertek yang sudah selesai.
Nah, di sini ternyata belum ada SK yang terbit sama sekali ya untuk P3K teknis. Nah, kemudian jika kita persentasekan pertek yang sudah selesai, itu sebanyak 99,20% ya. Nah, kemudian pertek yang belum selesai di sini sebanyak 87 pertek. Nah, artinya jika SK belum terbit, di sini artinya SK yang belum terbit adalah sebanyak 100%. Nah, kemudian pertek yang belum selesai sebesar 0,80%. Nah, kemudian untuk P3K tenaga kesehatan di sini jumlah pelamar yang lulus sebanyak 71. Kemudian pertek yang sudah selesai sebanyak 64 pelamar dan SK-nya belum terbit sama sekali ya. Nah, jika kita persentasikan pertek yang sudah selesai sebesar 90,14%. Nah, kemudian sisa pertek yang belum selesai sebanyak 7 pelamar ya. Nah, kemudian SK yang belum terbit 100% ya. Nah, jadi persentase pertek yang belum selesai sebesar 9,86%. Nah, jika kita melihat data dari CPNS untuk sisa yang belum selesai perteknya, ini angkanya sedikit ya. Jadi mudah-mudahan pada bulan Mei ini akan segera untuk dipanggil pelantikan ya. Dan mudah-mudahan SK-nya segera terbit juga. Nah, di sini aku sudah membuat catatannya ya. Jika melihat progres pertanggal 12 Mei 2025, pertek yang sudah selesai baik dari CPNS dan P3K sebanyak 15.935 pertek. Nah, sisanya pertek yang belum selesai sebanyak 102 pelamar. Nah, kita doakan ya mudah-mudahan perteknya cepat selesai, kemudian SK dari instansi Kementerian Perhubungan baik dari CPNS dan P3K segera terbit pada bulan ini ya. Dengan data yang dibagikan ini, tentunya masih ada beberapa satuan kerja di lingkungan instansi Kementerian Perhubungan untuk perteknya belum selesai ya, dan untuk CPNS di sini sisa perteknya sebanyak 8 pertek yang belum selesai. Nah, untuk P3K Kementerian Perhubungan di sini sisanya jika kita melihat adalah sebanyak 94 pertek yang belum selesai. Dan proses terbit SK baik CPNS dan P3K belum ada sama sekali. Nah, itu artinya ya, harapan untuk segera pelantikan P3K pada bulan Mei 2025 ini tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, jika kita melihat itu data pertanggal 12 Mei, artinya kita sudah berada pada minggu ketiga bulan Mei ya. Jadi sisa sekitar 2 minggu lagi, itu mudah-mudahan SK-nya sudah selesai dan perteknya sudah 100% selesai ya. Nah, jika kita memperhatikan untuk pelantikan CPNS ini kemungkinan besar akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2025 ya. Nah, sedangkan untuk P3K ini paling lambat pada bulan Oktober 2025. Nah, ini sebagaimana instruksi dari Presiden ya. Nah, jadi teman-teman tentunya mengetahui tentang isi surat ini ya, terkait perihal penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwasanya untuk CPNS TMT-nya itu adalah 1 Juni 2025. Nah, kemudian untuk dari P3K itu TMT-nya adalah 1 Maret 2025 ya. Dan untuk batas pelantikannya atau pengangkatannya itu adalah 1 Oktober 2025. Nah, jadi meskipun kita akan pelantikan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, tetap nanti TMT-nya terhitung 1 Maret 2025 ya.
Nah, tentunya kita masih berharap ya agar dari CPNS dan P3K instansi Kementerian Perhubungan proses rilis SK dan proses praktek cepat selesai. Karena kita telah mengetahui ya sudah hampir berbulan-bulan tidak selesai ya. Nah, karena pada saat ini tentunya suasana euforia untuk pelantikan sudah tidak sebesar ketika isu-isu P3K dan CPNS akan dilantik pada bulan Maret dan April 2025. Nah, jadi buat teman-teman dari CPNS dan P3K, silakan dicek kembali status molanya ya. Nah, jika masih ada teman-teman yang dokumennya tidak lengkap, segera untuk kabari unit kepegawaiannya masing-masing. Karena dengan kita respon, itu artinya akan mempercepat juga proses rilis SK berlangsung. Nah, di sini pastikan teman-teman itu sudah sampai pada tahap untuk tanda tangan SK ya. Nah, di sini sebagai contoh untuk aku saja untuk P3K teknis, di sini sudah sampai proses setuju tanda tangan SK ya. Nah, jadi ini data aku update tanggal 4 Mei kemarin ya. Nah, jadi per hari ini belum aku update sama sekali. Nah, jadi buat teman-teman silakan diperhatikan layanan molanya, pastikan kembali status molanya tidak BTS ya. Karena jika kita melihat datanya di sini BTS-nya masih ada ya. Untuk P3K saja itu 29 pelamar dan CPNS-nya itu tidak ada ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan diperhatikan layanan molanya, pastikan kembali kalian sudah setuju tanda tangan SK ataupun proses SK sudah selesai ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan segera pelantikan akan terlaksana dalam waktu dekat. Nah, jika video ini ada manfaatnya, mari bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa kalian like videonya dan juga share video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada informasi tambahan, silakan kalian komentari video kali ini. Nah, seandainya di dalam video ini ada kekurangan, silakan kalian komentari ya. Sampai jumpa di video Cubetrai berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubetrai.